yerleştirdiğin adamlardan. Dervish pun bertanya pada Zulfikar, apakah kamu percaya dengan pria yang kamu tempatkan di menara? Zulfikar pun menjawab, ya pasah, mereka setia pada raja. Dervish pun menjawab lagi, orang-orang itu bisa melakukan apapun dan kita harus membuat pencegahan. Raja pun menjawab, benar, mari menunjuk seseorang untuk membantu mereka, seseorang yang sepenuhnya kita percayai. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan kontak dengan Safiye Sultan. Zulfikar pun menjawab, baik rajaku. Hünkârım İskender huzur. Rajaku, Iskandar telah menunggu untuk menghadap padamu. Raja pun lalu mempersilahkannya untuk masuk. Gelsin. Di ruangan Qasem, Janet melaporkan kalau Melek telah berada di ruangannya. Segala yang diperlukan telah dilakukan. Qasem pun menjawab, bagus, jagalah dirinya. Ibunya akan dikubur esok hari. Aku akan menghadiri pemakamannya. Janet pun menjawab, sesuai yang kamu inginkan. Tapi nampaknya itu bukanlah waktu yang tepat. Janet pun lalu memberikan info tentang Handan Sultan. Janet berkata, ada seseorang yang meletakkan surat di ruangan Handan Sultan. Dia nampak pucat setelah membacanya. Qasem pun bertanya, apa yang ditulis di sana? Janet pun menjawab, aku tidak tahu. Dia menyuruhku untuk memanggil Haji A. Dan ketika aku menemukan Haji A, kamu tahu apa yang aku lihat? Dervish Pasha mengancam Haji A. Aku mencium sesuatu, Sultanah. Qasem pun menjawab, tetaplah awasi mereka. Di sana pasti ada sesuatu hal yang harus kita tahu. Haji kembali ke ruangan Handan. Handan yang nampak sangat panik segera bertanya, apa yang terjadi Haji? Apakah kamu menemukan sesuatu? Haji pun menjawab, aku pergi ke Incilikio Sultanah, dan nampaknya mereka bersembunyi di dekat sofa lalu menonton dirimu. Aku menemukan ini. Handan nampak terkejut melihat anting temuan Haji. Haji pun berkata, siapapun yang memiliki pasangannya adalah orang yang menguping dirimu. Handan pun berkata, jangan sampai ada yang terlewat. Kamu harus menemukan siapa yang melakukan ini. Kita harus memperingati Dervish Pasha juga. Kita harus berhati-hati. Haji pun berkata, tuan pemilik anting ini, apa yang ia lihat di sana Sultanah? Apa yang ia dengar sehingga ia menulis surat itu? Böyle bir şey yazmışlar. Handan pun menjawab, tidak ada. Siapapun dia ingin menodai kehormatanku. İftira atmak istiyorlar. Di ruangan Qasem berkata, Mehmet Giray, aku tidak yakin bisa mempercayainya. Tapi bagaimana jika yang ia katakan adalah benar? Bagaimana jika Dervish Pasha memang pembunuh sultan? Janet menjawab, tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Mengapa Dervish Pasha harus melakukannya? Qasem pun menjawab, segalanya mungkin di istana ini. Mehmet Giray sangat yakin akan hal ini. Dia berkata, di sana ada saksi. Janet pun bertanya, siapa dia? Qasem pun menjawab, aku tidak tahu. Aku akan mengirimkan pesan untuk bertemu dengannya dan berbicara dengannya esok hari. Janet pun menjawab, kamu lebih baik tidak mengurusi ini Sultanah. Qasem pun menjawab, ini penting. Kita harus tahu apakah Dervish Pasha memang pembunuh atas almarhum Sultan. Sekarang pergilah sebelum mereka curiga. Janet pun segera pergi. Di pasar, Rehan menemui Mehmet Giray. Mehmet Giray berkata, aku telah berbicara dengan Qasem Sultan. Sekarang dia tahu apa yang Dervish lakukan. Rehan pun bertanya, apakah dia percaya padamu? Mehmet Giray menjawab, tidak, tapi dia adalah seorang sultanah yang pintar. Dia akan mencari tahu bahwa apa yang aku katakan adalah kebenarannya. Dia akan segera menghubungiku. Rehan pun menjawab, aku harap demikian. Orang-orang Dervish kini mencari kita. Kita harus segera menyelesaikan ini sebelum mereka menangkap kita. Mehmet Giray pun menjawab, berhati-hatilah Rehan. Mereka pun akhirnya berpisah. Di istana, Iskandar telah menghadap raja. İskender. Raja berkata, Iskandar, kamu melindungi Qasem segera setelah kedatanganmu.
Mereka mengatakan kalau kamu bertarung dengan ganas. Jelas sekali, kamu telah membuat progres yang besar. Iskandar menjawab, aku telah melalui pelatihan yang ketat rajaku. Aku berpartisipasi dalam banyak penggerebekan dengan para raiders. Aku telah mengambil banyak nyawa demi dirimu rajaku. Raja pun menjawab, aku senang kamu kembali dengan selamat Iskandar. Kamu tahu, aku tidak memiliki banyak orang di sekelilingku untuk dipercaya. Iskandar menjawab, aku merasa terhormat jika aku adalah salah satu subjekmu yang bisa kamu percayai. Raja pun menjawab, baiklah, kamu pasti lelah. Pergilah beristirahat. Kamu bisa datang lagi nanti. Kamu akan menceritakan ceritamu dan kita akan berlatih. Iskandar pun lalu pergi. Talim yaparız. Malam harinya, seorang selir pun bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian melihat sebuah anting? Mereka pun menjawab, anting seperti apa? Siapa pemiliknya? Selir itu pun menjawab, itu adalah anting yang berharga. Siapapun yang melihatnya, beritahukan padaku. Hachi di ujung lorong rupanya menunggu dan mendengarnya, dan bertanya, Nigar Hatun, jadi siapa pemilik anting itu? Apakah milikmu? Nigar pun menjawab, bukan, itu milik Hechan Hatun. Dia sedang mencarinya. Mendengar nama Hechan, kecurigaan Hachi pun tertuju pada Hechan. Heyecanın demek. Di lain sisi, Bulbul nampak memanggul kayu. Yahu bu ne gevşek. Dan seorang kalfa lalu berkata, kamu sangat malas Bulbul A. Semua pekerjaan jadi menumpuk karena kamu sangat lamban. Bulbul marah dan berkata, sialan, apa yang kamu inginkan dariku? Ne var? Kalfa itu pun berkata, bangunlah, kamu akan mencuci semua cucian kotor ini. Bulbul protes dan berkata, apakah hanya aku Aga yang ada di harem ini? Apa yang terjadi dengan yang lainnya? Mengapa kamu menyuruhku untuk semua pekerjaan? Onların köküne her işe beni koşuyorsun. Kalfa itu pun menjawab, ini adalah perintah dari Hachi A. Apa yang bisa aku lakukan? Bulbul menjawab, dasar sialan rakun hitam itu. Dia mendapatkanku di tangannya. Ona yanıyorum. Tidak lama Kosem datang. Kosem pun berkata, tinggalkan kami sendirian. Yalnız bırakın. Kita beralih sebentar pada Hachi. Hachi pun memanggil Hechan. Heyecan? Hachi berkata, aku mendengar kamu kehilangan antingmu. Hechan pun balik bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Hachi pun menjawab, kamu memberitahukannya kepada semua orang di harem. Hechan pun menjawab, itu adalah hadiah dari Kosem Sultan. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang mencurinya. Hachi pun menjawab, tunjukkan padaku seperti apa anting itu. Hechan pun menunjukkan anting itu. Hachi pun melihat anting itu, dan anting itu sama dengan yang ia temukan. Hachi pun berkata, inilah yang akan terjadi jika kamu pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Siapa yang tahu di mana kamu menjatuhkannya? Hechan merasa bingung dengan perkataan Hachi, namun ia diam saja. Şuradan da haberin yok. Hachi pun menyuruhnya untuk pergi. Setelah Hechan pergi, Hachi mengecek kembali anting yang ia temukan itu, dan anting itu sama dengan yang ia bawa. Kini ia tahu bahwa ini adalah pekerjaan dari Kosem. Dan seperti biasa, Menekse lagi-lagi menguping di balik dinding.